Kal, wong liyane gowes gedhet kok kon gopong ini. Itu kan elek aja. Sidung ini seneng. Iki ora hobi menyenangkan iki. Ning sarake iki. Wis tuwa gitu kan. Lah ngakor mbok jak ning ndi iki sore iki? Sore kan mumpung padang. Heeh. Rawane yo penak. Penak iki cerah kaya ngene. Sowan ning sanggar sini. Wah. Berarti isine iki sanggar seni iki apa ya, Om? Ya bosone seni Jawa ning kene. Enek pedalangan, enek karawitan, enek seni tari. Oh, tari. Nek sanggar seni iki aku jane ora perlu ning sanggar, aku ben esuk iki mesti benang ngetokke seni aku. Lah apa? Air seni. Tari berarti. Heeh, tari. Aku ki ora mbanggake aku lho. Heeh. Aku babagan tari iki aku dhisik iki wis menguasai, tapi tarine kuwi simpel. Gurung gerakan kok, Om. Tari apa? Gur gedek karo mantuk. Lah tari apa kuwi? Tari rabi. Ini maksud pun. Oh, Tenan kene. tenan. Dibopong nek. Oh, ora elek. Ah. Mas, dulu ini Mas. Kene. Judulnya ketemu. Iki lanang iki wedok. Wes, semoga sakinah mawaddah warahmah. Bruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya Uung Trabzilo dan kakakku tercinta, Saya Tera Sudiro. dan masih di segmen Trigis Lur. Oh Mas, Cerita gagasan lan informasine sedulur. masih di channel YouTube. Apa Mas? BBC Berbagi Cerita. Iya Mas. Ki. Kok daleme kok bedene ram to. Kesel sekali karo ini. Sing mbok omongke Biasa. mau. Biasa Mas Tira. Kita di mana ini Mas? Ini wonten pundi Pak ini sebelumnya saya juga Menika kurang wonten di Sanggar Seni Pelangi Ngesti Budaya, Tegalasri RT 4 RW 7 Bejen Karanganyar. Surakarta, Jawa Tengah. Iya. tahu. Kalian Bapak sinten menika ben kajengi Rencang konco kinci. Kanca kence niku ngertos. Nggih, nggih kula Pak Larno. Nggih Ketua Sanggar Pelangi Ngesti Budaya. Tegalasri. Ya etok-etoke Ketua Sanggar. Oh, Nggih. tapi nggih mboten etok-etoke niki. Ya tenanan, Asli. tenanan. Ngomong-ngomong babakan sanggar niku kan dhisik niku kalih wong niku kula sering dijak, Pak. Tapi tenggen nggon-nggon sepi ngoten niku. Wah, Nyanggarke. medeni. Lah nggih. Tapi ini ketua maksud saya itu Iya. tempat sanggar. Sanggar, seni. nggih, pelatihan, tempat pelatihan. Nggih. Pelatihan menapa mawon Pak wonten iki? Kalau sanggar ini itu yang sudah berjalan itu tari dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA itu latihannya ke sini Mas. Kalau di sekitar wilayah Karanganyar sini, Karanganyar dan sekitarnya, dan yang sudah tahu. Bahkan ini nanti muridnya mudah-mudahan bertambah. Oh, Itu oke. tari, kemudian ada karawitan, Karawitan ada. kemudian ada pedalangan. Pedalangan juga ada Pak. Pedalangan ada, alat-alatnya insya Allah ya juga ada. Yang ada di Ya, belakang di niku. belakang ini, Nggih, nggih. ini alat-alat semua yang diberikan pada apa ya anak-anak yang pengen belajar. Mboten Untuk Pak, latihan. nyun sewu Pak Ya. Larno. Kan di sini ada dari dalang, karawitan, tari. Iya. Terus Bapak sendiri yang Mandegani. ya, Iya. Mandegani. Nah itu dulu itu ceritanya gimana tuh Pak? Panjenengan itu punya Sanggar. iya sanggar terus darah seni gitu. Oh, ini ceritanya panjang Mas. Sama Panjang. Mas Tera. Panjang itu bunyi. Wah, nek lu Jadi tak orang mundur men, punya- Pak. Lu mboten panjang ya, Pak. Begini ceritanya, sejarahnya saya punya sanggar ini, itu ya waktu dari kecil pasti saya mempunyai pembawaan, ya paling tidak itu senang seni, ya dari kecil. Nah ini disejarahkan dari kecil saya. Iya. bahwa- Nggih. Nah waktu tahun 70-an itu saya itu kan juga mengenal wayang, itu karena terbawa oleh kakak ipar saya itu dalang. Kakak iparnya Kakak ipar dalang. itu jadi suaminya
Mbak Yu saya, namanya kan kakak ipar. Nggih. Itu juga dalang. Kalau menurut saya dulu itu tahun 70-an itu dalang laris di desa sana. Pangapunten asmanipun? Pak Surat, dalang Surat. Surat itu kan surat. Kondang kuwi. Kuwi ning Inggris namanya letter. Pak letter. Dalang Surat Oh, itu. Ki Surat. Iya, Nggih. terus waktu itu saya waktu ya SD kelas 2, kelas 3 tahun 70-an tuh, tahun 72 itu saya SD kelas 2. Itu sering ikut. Jadi kalau pentas gitu, itu saya ikut di belakangnya gitu, tahu namanya dalang terus ikut. Akhirnya saya ada darah-darah itu. Darah senang gitu. Senang. Nah, setelah itu masuk sekolah lulus SD, SMP. Nah, setelah itu saya melanjutkan ke sekolah kesenian, yaitu Sekolah Menengah Karawitan Indonesia di Kepatihan Wetan itu Surakarta. Sekolah SMKI. SMKI ya, Iya. sekarang SMK 8. Oh, nah, iya. ya, sekarang itulah saya ngambilnya kebetulan kok ya pedalangan. Walah. Ya, jadi ya saya pengennya jadi dalang kondang. Tetapi berbagai faktor ya harus seperti ini, harus jadi guru gitu. Guru kesenian. Oh, iya. Nah, Sampai sekarang masih jadi guru, Pak? alhamdulillah sampai. Nah, itu setelah itu lulus dari SMK itu tahun 84 ya. Itu saya pengennya sih mau kuliah di isi. Kalau dulu tidak isi. Kalau STSI? dulu tidak STSI. Dulu itu namanya ASKI. Oh, Akademi Seni Karawitan Indonesia. Nah, itu kan kalau sekolah di situ itu pertimbangan kami harus punya alat komplit dan lain sebagainya, harus bisa ini dan itu. Lah kami terbentur itu. Wong saya itu anaknya wong tani. Oh. Ya, jadi anaknya wong tani, kemudian ya secukupnya kalau orang tani desa seperti itu. Akhirnya saya ke Jakarta. Di Jakarta. Jadi setelah lulus dari SMKI Pedalangan saya ke Jakarta. Alhamdulillah di sana ikut sekolah kesenian. Oh, ngaten. Iya, ada sekolah kesenian yang nantinya bisa mengajar di SMP. Di SMP. Di SMP. Nah, sampai selesai saya oleh pemerintah diberi SK mengajar di SMP Negeri 11 Jakarta. Negeri 11 Jakarta. Jakarta. Wah, Iya. anak Jakarta berarti. Di Pak? Jakarta. Saya lama di Jakarta puluhan tahun. Iya, Nah, iya. Gua tahu, ini gua tahu. ya suka dukanya kalau di Jakarta mengajar itu seperti itu. Iya. Tapi saya mempunyai kenangan yang sampai sekarang tidak terlupakan. Saya itu mempunyai murid namanya Mas Indra Bekti. Mas Indra Bekti. Perasaan Yang- terkondang. Ya, iya itu. Artis nih, Pak. Artis itu. Itu kalau nggak salah saya pernah ngajar selama 3 tahun di SMP 11 Jakarta. Namanya juga Indra Bekti. Mas Indra Bekti. Indra Bekti. Nah, Mas Tira apalah. Iya. Nggih apa? Soalnya sesuk ulangan ini. Itu ngapalke, Mas. Nah, setelah itu, nah kebetulan saya kok berkeluarga sama istri saya ya pegawai di Balai Kota waktu itu ya, tapi ya saya kok mempertimbangkan saya bisa pindah ke Solo. Nggih. Karena ada Karena LDR-an ya, ya. ada udah keluarga, masuk ya pisah bertahun-tahun. Nggih, gitu. terus Pak. Kan ya apik. Akhirnya pindah ini. Alhamdulillah kok kebetulan dapat tempat di sini di Tegalasri ini. Berarti ini enggal, Pak. Iya, jadi saya pindah di sini 96 Mas. 96, 1996. Nah, saya mengajar di SMP 4 Karanganyar ini SMP 4. kesenian juga. Kesenian. Jadi di Jakarta mengajar kesenian, di SMP 4 Karanganyar mutasi ke sini mengajar kesenian. Nah, setelah itu kok saya juga ketemu lagi teman-teman yang di Solo, yang di Karanganyar waktu dulu sekolah di kesenian di Solo. Akhirnya komunikasi. Nah, saya punya inspirasi, keinginan pengen menghimpun anak-anak ini untuk mengenal seni. Nah, akhirnya saya ya ini sepertinya Mas tanyakan tadi membuat sanggar ini. Ini pun sanggar juga hanya saya sederhana saja. Tidak mempunyai rencana yang begitu dan lain sebagainya muluk-muluk tidak. Karena saya mempunyai keinginan bahwa saya seorang guru seni, pengen anak-anak generasi itu biar tidak terbawa arus yang negatif. Nah, saya pengennya untuk bisa bergabung di sini. Alhamdulillah 10 tahun yang lalu kami bisa, ya 9 tahun yang lalu kami bisa membuat ini dengan sederhana seperti ini. Dan ini pun tidak bisa dikatakan mahal lah ya. Jadi kami juga beli kayunya ini sebagian kecil ya sudah mantan itu bekas gitulah kan siapa. Oke, tahunnya bekas kok kasarmen gitu ya. Tapi nggih tebih nggih Pak, Iya. mantan. Kalimantan juga.
Kalimantan ya, selatan ya. Banjarmasin. Banjarmasin. Jadi Banjar itu dilebarkan. Nah, kemudian saya kemas seperti ini, ya niki ya istilahnya kalau apa ya, arsiteknya itu ya saya sendiri. Panjenengan semuanya, Iya, Pak? semua. Ini dikerjakan 4 orang selama 4 bulan. Nah inilah 4 orang lah. 4 orang 4 bulan. Dan ini Mas Ung tadi menanyakan bagaimana sanggar ini awal mulanya. Iya, Nah, iya. ini begitu. Jadi saya senang seni, kemudian tujuannya ini membuat yang kesederhanaan ini. Jadi juga anu ya Pak. Ini jadi Pelan-pelan enggak iya, semua enggak. harus Ya saya kan guru. Iya. Jadi dia oleh duit dari mana? Iya. Bisa gitu. Ya, gamelannya nusul Iya. anak-anak. Nah, terus setelah ini kami juga diizinkan oleh pemerintah daerah ya, izin ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Alhamdulillah kami juga ngikut kegiatan-kegiatan program dari pemerintah daerah. Maka dari itu kami kerjasama juga dengan pemerintah daerah. Jadi juga memberikan bantuan, ya tidak begitu ini ya setiap tahun nggak boleh kan ya, kan harus ini kasih besok enggak kan seperti itu modelnya. Kemudian ini kalau pemerintah daerah. Kemudian kalau dari pusat juga alhamdulillah kami juga dibina oleh di Dirjen Kebudayaan. Dirjen Kebudayaan. Kami juga dibantu diberi untuk kegiatan kemajuan sanggar ini. Maka dari itu kami bangga sekali dengan adanya sanggar ini bisa menghimpun anak-anak yang latihan tari tadi, kerawitan tadi dan latihan galangan di sini. Kami juga kerjasama dengan sanggar-sanggar yang lain, kemudian pepadi, kemudian juga apa ya, seniman-seniman yang membangkitkan semangat untuk memajukan sanggar ini, termasuk penjenengan kuwi. Lah gitu. Tentunya juga melestarikan budaya. Iya, pelestari budaya Jawa. Nek ngobrol karo beliau Pak Larno ki enak ya. Dadi ora usah tekoke wis dijelaske kabeh. Nah, itu itu wis sejarahnya. nomor 3 Ibu. Kiai Nah, sekarang Galang kok. tapi lebih jelasnya harus ditanyakan. Ya nanti ada batas-batasnya. Mungkin ada tambahan-tambahan materi atau jawaban. Lah, mpun jawab kabeh nih, Pak. Tapi nek motivasi mpun iki Iya. wae. Lah, ini kan sanggarnya resmi nggih, Pak. Resmi, ya. Sudah ada izin. Alhamdulillah kami sudah izin, kemudian mendapat legalitas notaris juga. Kemudian Kemenhukam juga dikasih. Itu dengan kami izin juga biasa saja. Ya, tanpa ada apa ya, paksaan, tanpa ada ini, dan kami juga apa ya, alhamdulillah sesuai dengan prosedural yang pemerintah berikan pada aturan-aturan yang berlaku. Tapi Pak, nganunyon sewu itu buat konco kence yang pengen mendirikan sanggar. Iya. Itu langkahnya Pak. Oke. Langkahnya mendirikan sanggar itu setelah punya bangunan kayak gini, apa mungkin ya tempat ya base camp apa itu langkahnya gimana? Apa kita harus Setelah punya tempat, yang pertama bagaimana kita mencari pengajarnya gitu. mencari Itu pengajar dulu, ngajar kudu pinter Mas. Oh iya. Untuk anak-anak, kalau latihan seni itu kalau sudah nggak mau ya terus mutung. Betul. Jadi bagaimana seorang pengajar ini bisa membawa karakter-karakter generasi-generasi itu untuk senang seni juga, untuk senang seni. Jadi Mas Tira kalau umpama jadi guru ya jangan supaya anak ini patah hati, jangan. Nah, akhirnya kita cari itu dulu. Setelah itu kita mempublikasi lah. Jadi menyebarkan informasi bahwa ini ada tempat ini, kegiatan ini, monggo siapa saja boleh. Dan kami juga kegiatan kami tidak begitu memberatkan masyarakat. Wong kami akan mengembangkan budaya, prinsipnya senang, ada tempat pengembangan untuk menghimpun agar tidak lepas generasi ini dari hal-hal yang negatif. Gitu. Semuanya biar gitu. Lepaskan negatif Terus ngurusi izin dan Nah, sebagainya. izin itu. Lalu setelah itu ada terus izin kan diberikan izin alhamdulillah kan jadi tanya ngajarnya ada enggak, tempatnya gitu. ada enggak, siswanya ada enggak, kan seperti itu kalau minta izin. Alhamdulillah sama Pak Kepala Dinas Kebudayaan juga responnya luar biasa, kami diperhatikan sekali. Ya, jadi saya juga semangat juga gitu. Apalagi Nek kayak Pak Larno ini kan berarti sudah memang tenaga pengajar. iya. Ya dulu ini diajari wong tenaga pengajar bukan pengajar tari Pak, pengajar maling. Jangan. Tapi saya ketemu maling tuh 3 orang tuh lo mboten mundur ya Pak. Maju terus. Enggak lah, pinggirnya jurang. Burimu tembak ya rasa mundur. Kok nek mundur kegeblak. Lah gitu. gitu. Nggih. Nah, Apalagi ini untuk Bapak kan jelas. ya
pastinya juga nanti akan memikirkan istilahnya itu regenerasi. Iya. Apakah sudah ada Pak untuk regenerasinya Pak? Untuk saya ini sebetulnya masih mengembangkan itu, walaupun nanti udah pensiun itu masih harus seperti ini kegiatan ini, kayak seniman-seniman yang lain yang pemerhati seni dan saya ini termasuk pemerhati seni. Nah, ada. Jadi penerus kami nanti agar kegiatan sanggar ini sebatas saya masih mampu, ada yang bantu. Apabila saya nanti sudah tidak ikut kegiatan sini, ada yang meneruskan, itu saya sudah kaderkan. Apa perlu saya panggilkan? Jangan begitu Pak. Dipanggilkan. Nah, dipanggilkan. Saya belum siap Pak. Kalau dipanggil ke sini. Butuh kowe. Dipanggilkan suruh ke sini, maksudnya kan gitu. Nanti lewat mediumisasi gitu. Ora, ini biasa. Ini kayak dukun. Ini pokoknya biasa saja. Kalau memang nanti menginginkan informasi lanjut, mungkin bisa nanti tak panggilkan. Orangnya mungkin masih di perjalanan atau di mana gitu. Asistennya. Nah, nanti kalau apabila masih ada yang ditanyakan kepada saya, siap. Yang penting budaya, kesenian tetap maju. Bagaimana saya minta juga dukungannya semua pihak, anak-anak generasi ini tidak lepas dari kesenimanan. Pintero matematika, pintero IPA, pintero bahasa. Nek senimannya perasaan sini ada berbeda. Okay. Jadi seni, perasaan, karakter, rasa niku nggih Pak. Rasa nggih estetis. Dan iki kalih nenggo piyayi sekedap niki sebenarnya lho Dek, kalih wong niku pun ajeng tanglet niku tapi ra diriko. Abot. Apa itu? Niki mengenai nganu Pak. Biaya Pak. Biaya bikin sanggar ngoten pripun Pak? Alhamdulillah ya, ini kalau sanggar kami. Ini dulu ya mandiri. Jadi saya mandiri ya, makanya saya kan matur tadi. Ya kayunya ini aja saya bekas. Kemudian saya beli yang masih gelundung-gelundungan itu saya pecah grajikan gitu. Nah, saya kira-kira ini sudah cukup dibuat. Nah, jadi kami pembuatan sanggar ini tidak awal dari bantuan orang nonsen. Kami mandiri, bagaimana mudah-mudahan nanti langkah saya ini ada yang niru. Kemandirian tapi untuk orang banyak. Nah, gitu loh. Kita mandiri, tidak ada tendensi. Wong ini saya juga tidak begitu istilahnya imbalan yang begitu. Kayak untuk bisnis enggak ada. Jadi kami itu sanggar ini maksudnya bukan untuk bisnis. Hati saya ya. Wayangan aja. Ya, wayangan saja. Nonton biasa. Yang ngombe wedang tak suguhi. Wayangan di sini. Iki disuguhi niki nggih. Iki disuguh. Nggih, matur suwun nggih Pak. Enggak. Lah niki nggih. Nah, maka dari itu kami juga setiap bulan di sanggar ini ada pementasan wayang, tapi ini situasi yang seperti ini, ini kami vakum dulu, manut aturan pemerintah. Jadi nanti kalau situasinya sudah bagus, insya Allah kami juga akan laksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Itu setiap apa Pak? Kalau wayangan itu setiap malam minggu legi. Malam minggu legi. Ya, itu ya biasa saja. Tapi yang nonton ya dalang-dalang. Yang mayang ya giliran ya dalang-dalang lokal. Wah, lah sing mersani dalang-dalang. Ya ora dibayar, wong sak arep bayar kok ngendi duwite sapa gitu. Kula bayar ya ora kuat. Nah, gitu loh. Ya, alhamdulillah kami didukung oleh semua pihak, baik tetangga juga dukung loh Mas. Kalau enggak ya kujur, ya lah ampun diseneni terus aku. Rame-rame gitu. Tetangga, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, ini alhamdulillah, dan kami tidak segan-segan dan tidak putus asa, kami tetap akan memajukan sanggar ini. Bismillah saja, ini demi generasi yang akan datang. Mudah-mudahan generasi ini tidak putus dalam kegiatan kesenimanan atau mengenal seni. Ya, biar ada terisi otak kanan otak kiri seimbang gitu. Itu maksudnya begitu. Nah, engko Pak Larno ki mau ya wis maringi informasi aku wong dhewe arep dipilihke tari sing terobosan baru. Apa? Tari celeng anyang-anyangan. Lucu terus. Kan sak tunggale tari merah. Mas Tiraki prasaku kok ya aneh-aneh wae. Ngapunten. Boten iki intermezzo mawon. Nah, jadi enggak tadi dipanggilkan? Oh, nggih. Nanti apa sekarang?
Kula jane ajeng ngomong benjang Malah nginep besok. Ya, sekarang mawon. kalau begitu saya panggilkan dulu ya. Nggih, matur suwun sangat. Terima kasih atas segalanya yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangannya mohon maaf. Nggih, sami-sami Pak. Matur nuwun. Nggih, monggo Pak. Biayine rawuh. Cek suwe. Ternyata yo enak yo. Sanggare koyo ngene. Lah yo wayang ngene disuguh lho. Ning kene tari ning kene tidak terlalu menghiraukan biaya. Iya. Biaya yo ewu. Asisten. Apa iki? Asisten. Mbak. Nggih. Ajeng madosi Pak Larno. Lho. Lah napa dereng kepanggih? Kepanggih Pak. Oh, lah terus Kalau mau kan nganu Bapak matur, engko asistenku ning ngene. Nggih. Pun dangu rewang ten mriki. piye? Sapa sing mbok sapa? Lah Bapak mau ndika kowe asistenku rene. Asisten ini asisten tari. Oh. Iya no, ora main-main. Nggih, Mbak. Oh, Iki sing. nggih. Piye? Pangapunten. Sik aku siji. Pak Larno wau ngendika nek badhe ngundang asisten ataupun istilahnya itu generasi milenial lah. Iya. Berarti panjenengan ini Iya. Leres. Jan biaya. ten aku. Jim cek jim. Ya ngapa kok Jim? Kok Ini delian wae. Aku seneng ta. Nggih. Nah iki ben penak ya toh. Ben kanca kence ya mirsani penak. Nanti ceritanya itu kita lanjutkan bersama generasi milenial dari Sanggar ini. Tapi jangan lupa untuk subscribe, comment, share, and like di YouTube channel kita Berbagi Cerita. Oke. Karo kowe rada geser ini. Nih, nah ngono lho. Tak serisek sik. Ya. Ini kan apa Mbak? Gejuk ya. Juk. Apa ya? Monggo, Pak. Dikenalkan dulu. Nggih. Perkenalan. Kayak anu ya. Perkenalan Karang Taruna. Iya. Perkenalan. Nama saya Rindu Puspita Lokanantasari. Sebagai pelatih tari Ya. dari Sanggar Seni Pelangi Ngesti Budaya. Lah itu nyun sewu. Jenengan sama Pak Larno tadi apanya? Pernain apa? Putranya Mas Oh, saya. Putranya Mas. Wis mbaten. Lah nggih. Jare re wong Seko aurane kuwi. asisten tak rewang. Nah, iki wong senengane. Putrane. Maido. Iki putrane iki aurane padha. Manggilnya Mbak Rindu mawon iki. Nggih. Mbak Rindu. Berarti garwane iki ya ora pengin adoh-adoh karo Mbak Rindu. Soale hawane iki rindu terus ya. Garwane sing pundi? Karo abu no. Niki langsung mawon nggih Mbak Rindu. Jadi ini tadi kan kita ngobrol banyak dengan Pak Bapak mengenai sanggar dan sebagainya lah. Terus ini kan lagi keadaan kita bahkan dunia itu kan mengenai corona nih, Mas. Pandemi corona. Dan juga yang tidak kalah pentingnya itu perkembangan teknologi digital. Nah, nggih. Lah dalam tari sendiri itu seperti apa Mbak untuk menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan juga menyesuaikan keadaan corona seperti ini? Untuk sanggar Iya. ini. Sementara ini sanggarnya itu kan baru vakum. Nah, saya punya planning untuk anak-anak supaya masih produktif berkegiatan. Itu kita bisa lewat video. Jadi semacam tutorial. Oh, tutorial. Nah, kemarin kan materinya belum selesai. Misalnya ada tari serimpi misalnya. Belum selesai baru separuh. Nah, kita melakukan latihan memberikan tutorial kepada siswa-siswa sanggar sini. Kemudian kita share gitu. Oh, jadi punya WA group apa-apa ya, gitu. WA group ibu-ibunya gitu. Jadi hari ini kita latihan gerakan apa dulu, besok apa dulu, seperti itu. Jadi supaya anak-anak juga tidak lupa materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya gitu. Jadi materi selesai, anak-anak juga berkegiatan dari rumah. Seperti online itu. gitu. Iya. Berarti nganu Mas. Nanti anaknya juga pinter, ibunya juga pinter. Lah mestinya Mersani kan Iya. berarti juga bisa nari, anaknya juga bisa nari. Itu berarti lewat media sosial, Media maksudnya sosial. seperti Instagram gitu. Ya, bisa Instagram atau video yang kita kirim lewat WA bisa. Oh gitu. Rencana juga mau ada YouTube Wah, nanti iki. ya.
mau kita share lewat YouTube. Ngeri. gitu. Nah, ini perlu disebut ini. Channel YouTube apa? Pertama Instagram dulu, Instagramnya, Mbak. Sementara ini Instagramnya masih Sanggar Seni Pelangi Ngesti Budaya. Sanggar Seni Pelangi Ngesti Budaya. Ya. Terus YouTube channelnya YouTube channelnya Rencana. ini. Nggih. Sama Sanggar Seni Pelangi Ngesti Budaya. Oh, iya. Gitu. Jadi biar satu judul gitu kan enak, tidak mencarinya mudah gitu Iya. kan. Mbak Rindu, Nun Sewu. Itu kalau di sini kan panjenengan mengampu ke tarinya ya. Kalau tarinya itu di sini itu beda-beda apa ya satu itu aja gitu loh Mbak. Maksudnya gini nek Yang les dipelajari les kan dino Senin ki matematika, dino Rebo beda melih. bahasa Indonesia gitu loh. Itu apa ya? Serimpi terus gitu apa gimana Mbak? Beda-beda. Jadi siswa yang di sini itu kan umurnya beda. Oh gitu. Sekolahnya, kelasnya juga beda. Beda. Jadi kita mempertimbangkan bagaimana anak-anak itu bisa menangkap materi tari berdasarkan umur dan Iya. sekolah Iya. kelas. Kelas. Ya, jadi misalnya PAUD kita ajarkan tarian yang seperti ini, TK yang seperti ini, SD yang jadi ada gitu. tingkatan sendiri gitu. Tapi datangnya bareng-bareng Mbak. Bareng. Oh, tapi yang ngampunya beda-beda gitu Beda-beda, mungkin gitu. iya. Oh, gitu. Kalau sampai saat ini jumlahnya berapa Mbak untuk muridnya? Muridnya. Kalau di daftar itu kurang lebih 100 siswa. Wow. Iya. Tapi kalau yang datang biasanya ya separuh dari itu. Karena tahu sendiri kalau anak-anak kan kadang moodnya baik. Iya. Gitu Ubah-ubah, kan. nggih. Ya. Gitu. Jadi kurang lebih segitu dan ya lumayan banyak juga. Heeh. Ya ora mung cah cilik wong wis gedhe mute mulah malih. Nganu Mbak, kalau kesini, misalkan kesini itu mau daftar jadi apa ya itu namanya apa Mbak? Kalau Anggota. Anggota ya? Siswa, Anggota. iya. Siswa. Siswa itu tari nggih? tetap ngisi formulir gitu. Iya, ada administrasinya sendiri. Oh, administrasi ada. Ada. Ya ora mau kredit tok ya. Lah, ini kalau boleh tahu Mbak, setiap satu murid itu dikenai administrasi berapa? Kisarannya aja. Kisarannya per datang. Jadi Oh, ya bayarnya per kita per datang. datang. Iya, per datang itu sekisarannya 7.000. Mas, 7.000, iya. 7.000 ping 100. Berarti piro kuwi? 70.000. Iya. 700.000. 700.000. Itu sehari datang ya. Ya, 700.000. Nah, muridnya berapa Mbak? 100. 100. 100 itu kan di daftar. Pikir aku Mbak Rindu terus dadi piye? 100 kuwi jumlahe. Nek sing Sing 100. kawuh ku tergantung mood. Tergantung yang datang. Ya, gitu. jadi mood itu yang menentukan rate budget pada waktu itu. Ya. Oke, berarti memang kalau Mbak Rindu sendiri ini kan termasuk orang yang istilahnya meneruskan tradisi nggih. Iya. Istilahnya seperti itu Iya. ya. Di generasi milenial seperti ini, jenengan apakah juga masih terpatri Mbak untuk siap meneruskan istilahnya tongkat estafet dari Bapak? Piye kata-kataku piye? Wis bulet. Bulet ya. Kedawan. Mudeng Mbak niku. Iya ya. Nah, ya ta. Tapi istilah ini jenengan tuh sebagai generasi milenial, Iya. ya toh Mbak, itu apakah masih kuat gitu loh, kokoh dengan keadaan jenengan saat ini mengajar gitu loh? Kan maksudnya generasi milenial kan oke, sing Iya. dance, kontemporer Iya. atau apa gitu loh. Tapi dia Mbak Rindu itu masih kuat Oke, di apakah gitu? budaya Masih? Jawa Masih, gitu. masih kuat. Jadi sebenarnya selain tradisi juga, saya juga belajar non tradisi. Apa itu? Non tradisi itu seperti kontemporer, Oh. modern dance tadi, Kayak ngabein, no? gitu. Jadi bisa kok. akan berkembang gitu. Kalau biasanya kalau anak tari itu kalau tradisinya kuat, itu belajar ke yang lain itu Gampang. iya, lebih mudah. Kalau saya sih seperti itu ya, nggak tahu yang saya rasakan seperti itu. Jadi lebih enak gitu loh, lebih luas, fleksibel untuk belajar mempelajari genre tari yang lainnya gitu. Tapi memang kalau saya tradisi apa? Basicnya. Iya, basicnya basicnya. tradisi. Iya. Reokan gitu. Reokan. Kok kowe wae sing mangan gele. Oh mangkane personil Blackpink pinter joget. Iya. Nah, sing ngajari Mbak Mbak Rindu. BTS. BTL. Listrik.
Begitu, berarti tetap Ya. masih kokoh Masih. dengan sekarang ini ya Mbak ya. Sampai sekarang masih. Tuh. Terus Mbak, itu menurut pandangan jenengan ya, Ya. itu orang kalau udah punya sanggar, itu bisa menjadi ladang bisnis nggak? Jadi kan ada ya nanti konco kence yang pengen punya sanggar, wah sing biyene wingi misalnya pegawai bank terus pengen buka sanggar neng rumah, itu bisa nggak menjadi? Secara umum ya ini. Ya umum aja. Enggak sanggar sini ya. Iya, Oke, secara oke. umum pengetahuan jalan aja. Kalau sepengetahuan saya tuh sebenarnya bisnis atau tidak bisnis itu kan tergantung tujuan si yang punya sanggar sendiri. Iya. Jadi bisa saja ke arah bisnis. Kalaupun tujuannya memang ya untuk sanggar untuk bisnis gitu. Iya. Itu bisa gitu. Bisa. Bisa. Oh iya iya. Berarti engko sesuk we sida to deke sanggar. Situ nggak wingi kan namanya kulino sanggar situ. Sanggarmu we tak tiliki wingi bar gurko kayu kae terus ditutuki paku bae diisi kelinci. Kuwi kan. Kandang beda ngono kuwi. Wis sangkar. Ya, ya. Kalau tadi kan kita sudah bicara lebih jauh dengan Bapak juga mengenai apresiasi dari pemerintah sebagainya kan Iya. wis toh. Nah, sekarang harapannya Mbak Rindu itu seperti apa, Mbak? Untuk generasi milenial terutama. Untuk generasi milenial, harapan saya ya jangan meninggalkan tradisi yang sudah ada gitu. Walaupun bagaimanapun Apa kayak? Beda, Mbak. Enggak, maksudnya, Mbak. daftar ke tari apa piye kan? Nah, iya. Oke, lanjut, Mbak. tetap mau melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia gitu. Jadi jangan walaupun sekarang eranya sudah modern, tapi jangan melupakan tradisi-tradisi yang sudah ada Iya. gitu. Berarti di sini juga bisa tari di luar Solo, Jogja gitu, Mbak. Misalnya tari Bali gitu bisa. Bisa diajarkan juga di sini. Gitu. Komplit Tidak aku. hanya tari Solo yang tradisi, kita belajar tari Bali, tari Minang, tari Nusantara bisa diajarkan di sini. Caranya mendaftarkan langsung ke sini. Iya, langsung Oke. ke sini setiap hari Selasa dan Jumat Jamnya? jam 3 sore. Jam 3. Oh, Ya. berarti sini adanya Selasa Sama Jumat. Ya latihan rutinnya. rutinnya. Tapi untuk selama ini masih di pandemi corona, Iya. lewatnya online. Iya. Ya engko bar iki ade daftarke. Oke. Karo sak keluargane dhewe. Iya, sampai dari ini. Disuguh to, Mbak ya. Enggak, you know. Iya. Nggih. Ngaten mawon Mbak Rindu. Iya. Gitu ya, Om. Ada tambahan nggak dari Abu dulu? Oh iya. Kita tanya Abu dulu. Piye, Bu? Yang di sana, Bu? Oh iya. iya. Jadi ini karena sudah mau maghrib Maghrib. juga, saatnya kita harus cabut dan soalnya niki kejatah muadzin. Iya. Oke. Kurang ngisi padat. Ngisi. Mbok Mbak kan belum. Oke. Nanti kapan-kapan disambung lagi kita dolan lagi ke sini nggih Mbak Rindu. Nggih. Ya wis Om, Ya. kita harus pamit cabut. Matur suwun Mbak Rindu. Nggih. Oke, salam Sami-sami. salam ke kagem Bapak, Bapak. Nggih. Ibu. Oke, semuanya sekeluarga semoga diberi kesehatan, kelancaran semuanya. Amin. Oke, konco kence semuanya, jangan lupa untuk selalu subscribe, comment, share, and like di YouTube channel kita. Dan sampai ketemu lagi di Cerigis Lur Cerita, gagasan, dan inspirasinya sedulur. di YouTube channel Berbagi Bagi Cerita.